Lu tau gak sih guys, ada invasi yang bikin Indonesia itu rugi miliaran dolar dan kehilangan reputasi internasionalnya. Jadi guys, yang gua mau omongin ini adalah invasi Indonesia ke Timor Timur tahun 1975. Ini adalah salah satu keputusan geopolitik terburuk dalam sejarah Indonesia. Dan yang bikin ini makin parah, ternyata ada peran Australia dan Amerika Serikat di balik ini. Jadi guys, ceritanya seperti ini. Jadi guys, di tahun 1974, Portugal yang lagi ngalamin revolusi anyelir, tiba-tiba menarik semua kekuatan kolonialnya dari berbagai wilayah, termasuk Timor Timur. Dan Timor Timur itu langsung chaos guys. Jadi di sana itu ada 3 faksi utama yang berebut kekuasaan. Yang pertama itu ada Fretilin, kelompok yang berorientasi kiri atau komunis dan pengen kemerdekaan penuh. Yang kedua itu ada UDT, kelompok demokrat yang lebih moderat. Dan yang ketiga itu ada Apodeti, kelompok yang pengen bergabung sama Indonesia. Jadi ketiga faksi ini berantem satu sama lain guys. Bahkan terjadi perang saudara singkat di Agustus 1975. Sampai akhirnya Fretilin yang menang dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Tapi Indonesia langsung panik. Kenapa? Karena Fretilin itu dianggap kelompok komunis yang bisa didukung sama Uni Soviet dan China. Dan ini terjadi tepat setelah Amerika kalah di Vietnam dan Vietnam itu jatuh ke tangan komunis. Jadi Indonesia itu takut ada efek domino bakal terjadi guys. Sama seperti di Vietnam. Vietnam Utara menyerang ke Vietnam Selatan. Jadi kalau Timor Timur tuh jadi negara komunis, bisa jadi provinsi-provinsi lain kayak Aceh atau Papua ikut-ikutan berontak. Jadi atas nama keamanan nasional, Indonesia itu memutuskan buat invasi Timor Timur. Dan di tanggal 7 Desember 1975, dimulailah Operasi Seroja. Ribuan tentara Indonesia menyerbu Timor Timur lewat darat, laut, dan udara. Ibu kota Dili itu dikuasai dalam beberapa hari. Dan dalam hitungan minggu, sebagian besar wilayah Timor Timur itu udah di bawah kontrol Indonesia. Tapi guys, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Indonesia ngelakuin ini karena keinginannya sendiri, atau ada pihak lain yang memprovokasi? Dan jawabannya adalah ada. Jadi guys, Australia dan Amerika Serikat itu punya peran besar di balik invasi ini. Jadi mulai dari Australia guys. Jadi tahun 1974, sampai 1975, Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, itu ketemu sama Presiden beberapa kali. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, Whitlam secara implisit ngasih lampu hijau buat Indonesia untuk mengambil alih Timor Timur. Whitlam bilang kalau Australia lebih prefer Timor Timur itu bergabung sama Indonesia daripada jadi negara merdeka yang chaos. Karena negara yang chaos itu bisa jadi sarang komunis dan bikin ketidakstabilan regional. Jadi pada dasarnya Australia itu mendorong Indonesia buat ambil tindakan. Dan setelah invasi terjadi, Australia bahkan mengakui secara de facto pendudukan Indonesia di tahun 1978. Mereka abstain dari resolusi PBB untuk mengutuk invasi ini. Dan yang paling shady sebenarnya, Australia itu menegosiasikan perjanjian Timor Gap di tahun 1989 buat eksplorasi minyak barang sama Indonesia di Laut Timor. Jadi sebenarnya Australia itu dapat keuntungan ekonomi dari invasi ini. Terus bagaimana dengan Amerika? Mereka bahkan lebih eksplisit lagi, secara jelas terang-terangan. Pada tanggal 6 Desember 1975, sehari sebelum invasi, Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ketemu sama Presiden di Jakarta. Dan pada pertemuan itu, Ford dan Kissinger benar-benar ngasih izin buat melakukan invasi. Mereka bilang Amerika bahkan mengerti kalau Indonesia ambil tindakan cepat dan drastis terhadap Timor Timur ini. Kissinger bahkan nyaranin buat menunda invasi ini sampai dia dan Ford pulang dari Jakarta. Biar Amerika itu nggak kelihatan terlibat langsung gitu. Dan dia juga nyaranin buat mengkonstruksikan invasi ini seperti seolah-olah pertahanan diri, bukan sebagai suatu agresi. Meskipun Kissinger tahu kalau ini melanggar hukum Amerika sendiri tentang penggunaan senjata. Soalnya guys, 90% senjata Indonesia itu dari Amerika, termasuk pesawat OV-10, Bronco. Dan setelah invasi itu, Amerika tetap ngasih bantuan militer ratusan juta dolar ke Indonesia. Jadi di tahun 1975 sampai 1980 saja, Amerika itu ngasih 340 juta US dollar untuk bantuan militer. Bahkan Amerika ngelatih pasukan Indonesia lewat program JCET. Dan di PBB, Duta Besar Amerika, Daniel Patrick Moynihan, itu aktif bikin resolusi PBB yang mengutuk invasi jadi nggak efektif lagi. Jadi guys, pada dasarnya Amerika itu mendukung penuh invasi ini di balik layar. Tapi kenapa Australia dan Amerika itu mau dukung invasi ini? Pertama karena ada perang dingin guys. Waktu itu lagi era perang dingin antara blok barat versus blok timur. Dan Australia sama Amerika tuh takut banget kalau Timor Timur jadi negara komunis. Jadi mereka itu lebih prefer Timor Timur itu dikuasai Indonesia yang anti komunis daripada menjadi negara merdeka yang bisa dipengaruhi oleh Uni Soviet atau China. Yang kedua, alasan stabilitas regional. Australia sama Amerika itu menganggap Indonesia sebagai sekutu penting di Asia Tenggara. Jadi mereka mau jaga hubungan baik sama Indonesia. Yang ketiga, sumber daya alam.
Ada minyak di Laut Timur yang diperkirakan sekitar 7 miliar barrel, dan Australia pengen akses ke minyak-minyak itu. Jadi dengan ngasih lampu hijau ke Indonesia, Australia bisa menegosiasikan bagi hasil minyak. Tapi guys, masalahnya adalah invasi ini melanggar semua prinsip anti penjajahan yang dianut oleh Indonesia. Indonesia itu lahir dari perjuangan anti kolonialisme melawan Belanda. Dan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di Pancasila sendiri, kalau penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, tapi dengan menginvasi Timur Timur, Indonesia justru jadi penjajah baru. Ini adalah neokolonialisme, dan ini melanggar piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain. Bahkan nih, sebelum tahun 1974, Indonesia pernah menyatakan nggak ada klaim atas Timor Portugis. Jadi perubahan sikap ini adalah lebih ke oportunistik. Indonesia ngelihat kesempatan nih pas Portugal lagi mundur dan langsung ambil tindakan. Tapi guys, konsekuensinya itu berat banget dan mahal. Selama 24 tahun pendudukan dari 1975 sampai 1999, diperkirakan 100.000 sampai 300.000 orang Timur Timur itu meninggoy akibat perang, kelaparan, dan sakit. Dan Indonesia sendiri kehilangan ribuan tentara. Biaya ekonominya itu mencapai miliaran dolar. Belum lagi isolasi internasional. Indonesia dikutuk sama PBB dan oleh banyak negara. Dan ada perang Libya yang berkepanjangan yang bikin Indonesia itu harus kirim pasukan terus-menerus. Jadi inilah kerugian besar banget buat Indonesia. Dan yang bikin ini makin menyakitkan adalah, pada dasarnya, Indonesia itu cuma dimanfaatkan oleh Australia dan Amerika. Indonesia yang nanggung semua biaya manusiawi dan finansialnya. Sementara Australia dan Amerika dapat keuntungan politik dan ekonomi. Sampai akhirnya di tahun 1997 guys, terjadi krisis keuangan di Asia yang bikin ekonomi Indonesia itu hancur. Dan tekanan internasional itu makin kuat. Di tahun 1999 di bawah tekanan dari Amerika dan PBB, Indonesia akhirnya ngadain referendum di Timur Timur. Hasilnya 78,5% rakyat Timur Timur memilih merdeka. Jadi guys, selama 24 tahun pendudukan, Indonesia itu harus melepas Timur Timur. Dan Timur Timur akhirnya merdeka penuh di tahun 2002. Dengan nama Timor Leste. Yang ironisnya adalah Australia yang dulunya ngasih lampu hijau nih buat kita melakukan invasi, sekarang malah jadi sok-sok pahlawan. Dialah yang memimpin pasukan internasional Interfaith buat melindungi Timor Timur dari milisi pro-Indonesia. Jadi Australia itu main dua kaki. Dia dukung Indonesia dulu buat dapat akses ke minyak, tapi pas situasinya sudah berubah, mereka pura-pura jadi penyelamat, sok-sok jadi pahlawan. Dan sekarang invasi Timur Timur masih jadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah Indonesia. Jadi guys, kalau keputusan geopolitik yang salah itu bisa merusak reputasi suatu negara selama puluhan tahun. Dan jadi pengingat, kalau negara besar itu kayak Australia dan Amerika seringkali memanfaatkan negara kecil atau negara menengah buat kepentingan mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, invasi Timur Timur itu bukan cuma keputusan Indonesia, tapi ada agenda dari Australia dan Amerika di baliknya. Dan Indonesia yang menanggung semua konsekuensi buruknya. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.